kabar kalian adik-adik? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Baik, pelajaran kita hari ini apa? Sekarang kita akan belajar SKI, tepatnya tentang materi Daulah Abbasiyah dan Daulah Utsmaniyah. Baik, kita simak video pembelajaran pada hari ini ya. Simak baik-baik ya. Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam. Tidak ada bangsa yang menandingi gemerlapnya peradaban dan juga kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Nah, kebangkitan Daulah Abbasiyah sendiri dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia, yang pada saat itu masa kepemimpinannya dipimpin oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Adanya gerakan-gerakan perlawanan tersebut menemukan momentumnya ketika para tokoh pemrakarsa Daulah Abbasiyah diantaranya yaitu Muhammad bin Ali yang menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan rintisan kekuasaan yang baru. Gerakan Muhammad bin Ali ini mendapatkan dukungan dari kelompok Mawali yang selalu ditempatkan sebagai masyarakat strata 2 pada masa Bani Umayyah. Setelah itu, gerakan ini juga mendapatkan dukungan yang kuat dari kelompok Syiah yang sejak awal tidak berpihak kepada Daulah Umayyah. Nah, dengan begitu kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dengan wafatnya pemimpin terakhir Daulah Umayyah yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad di Fustat atau Mesir. Daulah Abbasiyah ini berkuasa selama hampir 6 abad, yaitu mulai tahun 132 sampai 656 Hijriah, yang didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani dan juga Abu Ja'far Al-Mansur yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan Daulah Abbasiyah. Khalifah Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 5 fase. Dalam setiap fasenya terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan, dan juga kebijakan militer. Selama kurang lebih 5,5 abad, pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Nah, periode pertama Daulah Abbasiyah ini dimulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Sejak awal berdiri sampai pemerintahan ke-9 yaitu oleh Abu Ja'far Al-Wasik, periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Karena pemerintahan Daulah Abbasiyah periode ini dipengaruhi dengan kuat oleh keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmah. Kemudian khalifah periode pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Muhammad Al-Mahdi, Musa Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Abdullah Al-Amin, Abdullah Al-Ma'mun, dan juga Al-Mu'tasim Billah, dan yang terakhir Abu Ja'far Al-Wasik. Kemudian periode kedua berlangsung pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 946 Masehi. Periode kedua ini mendapatkan pengaruh dari bangsa Turki, maka dari itu disebut pengaruh Turki pertama. Disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah sangat mendominasi pemerintahan. Nah, di antara khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah ini yaitu Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Mu'taz, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tadid, Al-Muktafi,
Al-Muqtadi, Al-Qahir, Ar-Radi, Al-Muttaqi, dan juga Al-Mustakfi. Selanjutnya, periode ketiga. Daulah Abbasiyah, periode ini dimulai pada tahun 334 Hijriah sampai 464 Hijriah. Nah, periode ini disebut juga periode Persia kedua. Kenapa disebut demikian? Disebut demikian karena pada waktu ini golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Buwaihiyah. Khalifah-khalifah dinasti ini pada periode ini yaitu Al-Muqtafi, Al-Muti, At-Ta'i, dan juga Al-Qadir. Nah, kondisi politik pada periode ini sangat tidak stabil karena sering terjadi kemelut dalam pergantian kepemimpinan di antara para penguasa Daulah Buwaihiyah. Selanjutnya yaitu periode keempat. Daulah Abbasiyah pada periode ini berlangsung dari tahun 464 Hijriah sampai 623 Hijriah. Sejak masuknya orang-orang dari Daulah Seljuk di Baghdad, dipengaruhi oleh bangsa Turki kedua. Disebut pengaruh Turki kedua karena pada waktu itu Daulah Abbasiyah dipengaruhi oleh bangsa Turki. Bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yakni Daulah Seljuk. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ini yaitu Al-Qayyim, Al-Muqtadi, Al-Mustazir, Al-Mustarsid, Ar-Rasyid, Al-Muqtafi, Al-Mustawjid, Al-Mustadi, dan juga An-Nasir. Selanjutnya periode kelima. Periode ini dimulai tahun 623 Hijriah sampai 656 Hijriah. Periode ini tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun, kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah, sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berhasil melakukan pengawalan atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Di antaranya yakni era kepemimpinan Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad Al-Mansur. Ia berhasil memindahkan ibu kota dari Al-Anbar ke kota Baghdad sebagai ibu kota baru yang kemudian menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan juga kegiatan keilmuan. Al-Mansur juga berhasil melakukan gerakan penerjemahan yang kemudian menjadi salah satu ikon kemajuan peradaban daulah ini. Kemudian di bidang sosial budaya. Kemajuan di bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan juga asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada istana Khosrul Zahabi dan juga Khosrul Huldi. Sementara bangunan kota seperti pembangunan kota Baghdad, Samara, dan lainnya juga memakai seni arsitektur. Selanjutnya, bidang politik dan militer. Pemerintah daulah ini membentuk Departemen Pertahanan dan juga Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Di bidang ilmu pengetahuan, muncullah para filsuf muslim. Kemudian, ilmuwan-ilmuwan muslim yang ahli di bidang ilmu kedokteran, ilmu kimia, matematika, dan sains. Selain itu, dalam bidang astronomi juga mengalami kemajuan. Faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah terdiri dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu gaya hidup mewah di kalangan penguasa. Selanjutnya, faktor internalnya yaitu persaingan antar bangsa. Orang-orang Persia pada waktu itu masih merasa tidak puas atas posisi yang didapatkan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan khalifah dan pegawai dari Persia pula. Selanjutnya, faktor kemusratan ekonomi. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal, runtuhnya Daulah Abbasiyah yaitu dari Perang Salib. Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Selanjutnya yaitu serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Sekitar tahun 1257, Hulagukan mengirimkan ultimatum kepada khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota seberang luar diruntuhkan.
Tetapi khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Maka pada tahun 1258 Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu khalifah terakhir yaitu Al-Mu'tasim langsung menyerah dan berangkat ke tempat pasukan Mongolia. Hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran Daulah Abbasiyah ini yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, menumbuhkan semangat menuntut ilmu, baik dalam bidang agama maupun yang umum. Seperti yang telah dicontohkan para cendekiawan Islam dalam membangun kebudayaan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, membina rasa persatuan dan kesatuan antar umat Islam dan kerukunan antar umat di dunia dengan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, warna kulit, dan lain sebagainya. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Devita yang telah menjelaskan tentang Daulah Abbasiyah, dan kali ini kita akan belajar mengenai Daulah Utsmani. Baiklah, yang akan saya jelaskan dalam materi Daulah Utsmani ini adalah yang pertama, mengenai lahirnya Daulah Utsmani sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan strategi dan kebijakan awal dari para pemimpin Daulah Utsmani. Dan yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang masa kejayaan dari Daulah Utsmani, dan yang terakhir adalah masa kemunduran dari Daulah Utsmani. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Pada saat Genghis Khan melakukan penyerangan ke wilayah tersebut, Sulaiman Syah sebagai pemimpin suku Kayi merasa terancam dan akhirnya keluar dari wilayahnya. Pada saat ingin memasuki wilayah Syam, Sulaiman Syah diterjang oleh banjir dan pada akhirnya meninggal dunia. Kemudian Sulaiman Syah meninggalkan 4 orang putra dan terbagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama yaitu Sangkurtakin dan Togdai ingin kembali ke wilayah asal. Dan golongan yang kedua yaitu Ertogrul dan Dandan ingin melanjutkan ekspansi. Dan pada saat melanjutkan ekspansi, ada sebuah peperangan yaitu antara kelompok dari Sultan Alauddin dan Bani Seljuk-Rum. Kemudian Ertogrul membantu kelompok dari Sultan Alauddin dan berhasil memenangkan peperangan. Oleh karena itu Sultan Alauddin memberikan sebuah wilayah di pegunungan Armenia. Kemudian pada tahun 1288 Masehi, Ertogrul meninggal dunia dan Sultan Alauddin menunjuk Utsman sebagai penggantinya. Pada tahun 1299 Masehi, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Seljuk-Rum, tetapi dapat digagalkan oleh Utsman I. Dan karena hal tersebut Sultan Alauddin meninggal dunia. Kemudian Utsman I memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendirikan Padishah Al-Utsmaniyah. Setelah berdirinya Padishah Al-Utsmaniyah, kita akan membahas mengenai strategi dan kebijakan awal dari Daulah Utsmani. Pemimpin yang pertama adalah Utsman I. Dia adalah yang mempelopori kerajaan yang dibangun atas sendi-sendi persatuan Turki. Beberapa hal penting yang dilakukan oleh Utsman I selain sebagai pendiri adalah Utsman I membangun tentara yang berjuang atas nama Allah yang disebut dengan tentara Al-Ghazi, yang terdiri dari Ikhwan atau persaudaraan tarekat Baktashi. Yang kedua yaitu Utsman I berhasil membebaskan daerah Bursa di tepi Laut Marmara. Pemimpin yang kedua yaitu Orkan. Setelah menggantikan ayahandanya, terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh Orkan.
Yang pertama yaitu memindahkan kerajaan dari Quraisy ke Bursa. Yang kedua, pada masa kekuasaan Orkan bergabunglah wilayah Turkeman. Kemudian perluasan wilayah ke Nicea, Nikomedia, Sukutari. Yang ketiga yaitu Orkan juga berhasil mendirikan jabatan Sadr Azam atau Perdana Menteri. Yang selanjutnya adalah tentara di era Orkan dibentuk dengan sistem yang sangat rapi dan teratur. Ia juga membentuk tentara khusus yaitu Janissary atau Inkisyariah. Pemimpin yang ketiga yaitu Murad I. Dia adalah putra kedua dari Orkan yang menggantikan kedudukannya karena putra pertama dari Orkan yaitu Sulaiman telah meninggal dunia terlebih dahulu. Murad I adalah sosok yang pemberani, gemar berjihad, dermawan dan tekun menjalankan agama. Beberapa hal yang berhasil dilakukan oleh Murad I adalah yang pertama yaitu meluaskan wilayah ke Asia Kecil dan Eropa dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua yaitu menaklukkan Adrianopel dan kemudian menjadikannya sebagai ibu kota kerajaan yang baru. Yang ketiga yaitu membentuk pasukan berkuda atau kavaleri. Dan yang keempat adalah melakukan perluasan wilayah dengan menaklukkan Macedonia, Sofia yaitu ibu kota Bulgaria dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Pemimpin yang keempat yaitu Bayazid yang menggantikan kedudukan ayahnya Murad I. Dia adalah sosok yang pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat dalam melakukan perluasan wilayah Islam. Dia mengarahkan perluasan wilayahnya ke negara-negara Kristen Anatolia. Hanya dalam waktu setahun, negeri-negeri tersebut berada dalam kekuasaan Daulah Utsmani. Bayazid bergerak begitu cepat di antara front Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu dia mendapat gelar Yalndrum atau kilat. Bahkan dia sempat mengarahkan perluasan wilayahnya tersebut ke Konstantinopel dan menjadikan target utama. Namun tiba-tiba dia mengurungkan niatnya karena Daulah Utsmani mengalami bahaya yang baru, yaitu serangan dari Timur Leng. Kemudian Bayazid dapat ditaklukkan sehingga mengalami kekalahan dari Timur Leng. Setelah membahas mengenai strategi dan kebijakan awal dari keempat pemimpin Daulah Utsmani, selanjutnya kita akan membahas mengenai kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Pemimpin pertama dalam periode kejayaan Daulah Utsmani adalah Muhammad I. Dia adalah putra bungsu dari Bayazid. Setelah berkuasa menggantikan ayahnya, dia kembali menyusun kekuatan dan memulihkan keadaan Turki Utsmani yang berupaya dipecah belah oleh Timur Leng. Beberapa keberhasilan yang dilakukan oleh Muhammad I adalah yang pertama, berhasil menundukkan saudaranya Isa yang berkuasa di Bursa dan Sulaiman yang berkuasa di Adrianopel. Yang selanjutnya yaitu berdamai dengan penguasa Bizantium dan Venesia. Yang ketiga yaitu dengan menundukkan kembali negeri-negeri di Asia Kecil yang dimerdekakan oleh Timur Leng. Dan yang keempat adalah Sultan Muhammad I mampu menumpas gerakan Syekh Badruddin yang menyerukan persamaan dalam harta benda dan agama dengan orang non-muslim. Pemimpin yang selanjutnya di masa kejayaan dari Daulah Utsmani ini adalah Murad II. Dia menggantikan ayahandanya yaitu Muhammad I dan pada waktu itu usianya masih 18 tahun. Dia dikenal sebagai penyair dan orang yang mencintai ulama. Prioritas utama perjuangan dari Murad II ini adalah mengambil kembali kekuasaan daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya, yaitu daerah Asia Kecil, Saloniki, Albania, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam kekuasaan Murad II ini juga terdapat serangan dari raja-raja Eropa seperti Magyar, Polandia, Prancis, Jerman, dan kerajaan lainnya. Dan waktu itu tentara dari Murad II ini gagal dan menghasilkan perjanjian damai, yaitu tidak akan berperang selama 10 tahun. Pemimpin yang selanjutnya dalam masa kejayaan Daulah Utsmani adalah Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih.
Al-Fatih adalah gelar beliau karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih menjadi penguasa sejak ia berusia 22 tahun. Penaklukan Konstantinopel adalah salah satu prestasi terbesar dari Daulah Utsmani ini. Ada beberapa alasan mengapa umat Islam ingin menaklukkan Konstantinopel. Yang pertama yaitu iman kepada Allah dan semangat perjuangan berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi pada suatu saat kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh umat Islam dan sebaik-baik pemimpin adalah yang menaklukkannya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Yang kedua yaitu kota Konstantinopel adalah termasuk pusat peradaban dunia. Yang ketiga, negerinya yang sangat indah dan letaknya yang sangat strategis dijadikan pusat kerajaan atau perjuangan perhubungan antara Eropa dan Asia. Ada beberapa alasan keberhasilan dari Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Yang pertama yaitu pembangunan benteng baru yang dimulai 3 menara utama dan 14 menara penjaga yang dikenal dengan nama Rumeli Hisari. Yang kedua yaitu memindahkan kapal-kapal melalui darat untuk menghindari rantai penghalang. Yang ketiga yaitu menambah kekuatan dengan memahami teknologi militer Persia dalam merakit mesin pengepung atau pelontar batu. Dan yang keempat adalah merekrut pasukan dengan serius dan profesional dengan pembentukan pasukan sejak dini. Pemimpin yang selanjutnya yaitu Bayazid II. Dia menggantikan kedudukan dari ayahnya. Dalam kepemimpinan Bayazid II ini tidak banyak perubahan yang mendasar dari Daulah Utsmani. Bayazid II sangat perhatian terhadap pembangunan dan sarana umum. Salah satunya yaitu zawiyah atau tempat berkholwat para sufi. Pemimpin yang selanjutnya yaitu Salim I. Berbeda dengan masa pemerintahan ayahnya Bayezid II, Salim I dapat mengangkat kembali citra dari Daulah Utsmani. Di masa pemerintahannya ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama yaitu mengalahkan Daulah Syafawiyah yang berpusat di Iran. Yang kedua, perluasan wilayah ke kota Mardin, Urfa, Riqoh, Mosul, dan juga Diyarbakir. Yang selanjutnya, dia mampu mengalahkan kerajaan Mamluk di Mesir dengan raja terakhirnya yaitu Tuman Bey. Selanjutnya, pasukan yang dikirim dengan panglimanya Barbarossa berhasil menguasai Aljazair. Pemimpin yang terakhir dalam masa kejayaan dari Daulah Utsmani yaitu Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman I diberi gelar Al-Qanuni karena jasanya dalam meletakkan dasar hukum bagi Daulah Utsmani, yaitu berupa kitab undang-undang. Dan kitab tersebut diberi nama Multaqo al-Abror atau Multaqul Abhur, yang artinya muara segala samudra. Selain dari mendirikan dasar bagi pemerintahan Daulah Utsmani, Sulaiman Al-Qanuni juga berhasil membangun Masjid Sulaiman, 81 masjid jami, 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 5 buah takiyah atau tempat memberi makan fakir miskin, 7 jembatan, 33 istana, 18 pesanggerahan, 5 museum, dan 33 tempat mandi umum. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kemunduran dari peradaban Islam Daulah Utsmani. Para pemimpin di era kemunduran dari Daulah Utsmani ini adalah yang pertama Salim II, Murad III, Muhammad III, Ahmad I, sampai kepada kekuasaan terakhir yaitu Abdul Hamid II. Dan pemerintahan Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 Hijriah dan kemudian benar-benar dihapuskan pada 1924 Hijriah. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Utsmani. Yang pertama yaitu kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak. Turki mulai mengalami kemunduran setelah terjangkit penyakit yang menyerang bangsa-bangsa sebelumnya, yaitu cinta dunia, hidup mewah, iri hati, saling membenci, dan terjadinya penindasan. Yang kedua yaitu serangan dan pertempuran militer dari Eropa. Dan yang ketiga adalah gerakan oposisi sekuler dan nasionalis. Itulah beberapa alasan kemunduran dan runtuhnya Daulah Utsmani.
Sekarang adalah tugas individu, yaitu tuliskan tentang sejarah singkat Daulah Utsmaniyah mulai dari berdirinya hingga runtuhnya. Dan minggu depan harus diceritakan di depan kelas ya. Baik, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Habis ini kakak punya tugas buat kalian, yaitu tugasnya berupa tugas kelompok ya. Buatlah peta kekuasaan wilayah Daulah Abbasiyah di kertas manila, kemudian minggu depan dipresentasikan di depan kelas ya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.